Oke, Assalamualaikum. Menemani liburan kalian, sekarang kita belajar soal asli UTBK 2020, tes pengetahuan kuantitatif paket 1. Oke, langsung saja kita soal nomor 1. Kita belajar bersama ya. Nomor 1, diberikan fungsi Gx sama dengan f x kuadrat ditambah 2. Jika diketahui G aksen, turunan dari Gx1 adalah 8, maka f aksen 3 adalah, yuk kita selesaikan. Nah, karena mintanya kita diturunkan, maka kedua ruas kita turunkan. Jadi gimana guys? Jadinya G aksen X sama dengan ini juga kita turunkan. X kuadrat plus 2 yang bisa diturunkan adalah yang ada variabelnya. X kuadrat kita turunkan menjadi 2X. 2X ini adalah turunan F aksennya X kuadrat plus 2. Begitu ya. Nah, terus diketahui G aksen 1 sama dengan 8. Artinya, jika X-nya kita ganti 1, maka G aksen jadinya 8 ya. Berarti kita semua X-nya substitusikan 1. G aksen 1 sama dengan 2, 1 F aksen 1 kuadrat ditambah 2. Oke guys, maka jadi gimana? G aksen 1 sama dengan 2, F aksen 1 tambah 2 berapa? 3. G aksen 1 berapa? G aksen 1 itu adalah 8. Maka 8 dibagi 2 sama dengan F aksen 3. Nah, udah langsung ketemu. Yang ditanya F aksen 3. F aksen 3 berarti berapa, Dek? 4 ya. Jawabannya adalah C. Next, kita masuk ke soal nomor 2. Diketahui fungsi f dan g adalah seperti ini. Jika g aksen 0 sama dengan 10, maka nilai f aksen 0 adalah, yuk kita turunkan kedua ruas, g aksen x. Nah, ini kita turunkan jadi apa? 2x plus 2 itu adalah turunan terhadap x kuadrat plus 2x. Itu ya guys. Nah, yuk. G aksen x-nya kita ganti 0. Maka G aksen 0 ini juga kita substitusi X-nya 0. 0 ditambah 2 itu 2 ya. F aksen 0 tambah 0 ya 0. Nah, G aksen 0 itu berapa? G aksen 0 itu 10. Maka 10 per 2 itu adalah F aksen 0. Ya guys ya, maka F aksen 0 itu nilainya adalah 5. Next, nomor 3, perbandingan usia Irzam dan ayah. Misalkan saya buat kayak gini ya. Usia saat ini Irzam itu adalah X dan saat ini usia ayahnya adalah Y ya. Ini usia Irzam dan ayah 5 tahun yang lalu adalah 1:3. Karena 5 tahun yang lalu, maka Irzam dikurangi 5 tahun yang lalu, ayah juga dikurangi 5 tahun yang lalu, perbandingannya adalah 1:3. Tahun ini ya, usia keduanya selisihnya adalah 30, maka ayah dikurangi Irzam saat ini ya, berarti nggak usah pakai min, nggak usah pakai plus, Y min X itu selisihnya 30. Berapakah usia Irzam dan ayah 10 tahun lagi? Ditanya 10 tahun yang akan datang ya. Oke, kita pakai metode substitusi aja nggak apa-apa. Misalkan kayak gini ya. Mbak pakai Y deh. Y sama dengan 30 plus X. Kita substitusikan ke sini. Maka X min 5 per, ya, ini Y-nya 30 ya. 30 plus X dikurangi 5. Maka 25 plus X sama dengan 1:3. Maka jadinya 3X min 15 sama dengan 25 ditambah X. 25 ditambah 15 itu berapa? 40 ya. Ke sana, maka 3X kurangi X sama dengan 2X, maka X-nya adalah 20. 20 punya siapa? Punya si Irzam. Irzam usianya 20. Nah, maka usianya ayah berapa? Usia ayah 30 tambah 20, 50. Maka 10 tahun lagi usia Irzam adalah 30, sedangkan ayah usianya adalah 60. Oke, jawabannya adalah A. Next, kita lanjut aja langsung ke soal nomor 4. Ini adalah soal bahasa isyarat ya, atau pada saat itu dikenal dengan bahasa Panda. Cukup viral ya. Sekarang kita bahas bersama. Kalau ada soal bahasa isyarat, langkah pertama kita carilah yang bunyinya sama. Contoh ini ada Wang Ing, ini juga Wang Ing. Wang Ing sama. Nah, di sini bahasa Indonesianya yang sama mana? Hujan. Hujan. Oke ya guys, maka Wang Ing itu artinya
hujan. Terus kita lihat lagi, kata Pipih yang membetulkan Popo, ternyata Nung Ing Ung itu kemarin cerah. Ada kata kemarin. Nah, ini juga kemarin. Mana nih yang sama? Maka tinggal ungking, maka ung. Nah, maka ung itu artinya kemarin. Paham ya guys? Oke, maka king itu adalah juga. Ya, kemarin juga hujan. Oke, kita lanjut aja ke soalnya aja deh. Nung ing mung king. Ya, kita lihat mung itu artinya besok. Maka di sini mung itu besok. Lalu apa ini? King itu berarti juga. Nung ing itu apa? Ung itu kan tadi kemarin ya. Nung ing berarti cerah. Nah, maka nung ing itu cerah. Maka nung ing itu cerah guys. Sorry, ini nggak jelas. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah besok juga cerah. Oke, jawabannya adalah A. Oke, next kita masuk ke soal nomor 5. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dalam bahasa buatan. Kata apakah yang mungkin untuk karet baru? Oke ya guys, sama seperti tadi konsepnya, kita carilah yang bunyinya sama. Nepel. Nepel sama ya bunyinya, maka nepel itu adalah bola. Oke, nah terus kita lihat ada besi, ada besi. Nah, besi yang mana yang sama? Fair. Fair itu berarti adalah besi. Raket belum ketemu ya, berarti raket itu adalah ras. Oke, kita lihat ras fair. Raket besi. Maka kalau depannya raket, ya kita bahasa pandanya yang depannya raket itu apa? Ras. Oke, A atau C. Nah, ras nepel atau wood. Kita lihat nepel itu adalah besi. Nepel itu adalah bola. Nah, berarti baru itu ya bukan nepel. Baru itu berarti walk. Oke, ya. Bisa ya guys? Oke, next kita masuk ke soal nomor 5. Ada 5 huruf konsonan. Q, W, R, T, Y ya. Ada 5 konsonan. Terus ada vokal 3. A, I, E, 3 vokal. Terus dari huruf tersebut akan dibuat sebuah password yang terdiri atas 5 huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Dan di dalam huruf ini terdapat 3 konsonan, 2 vokal. Pertanyaannya, banyak password yang terbentuk ya. Di sini tidak ada syarat konsonannya harus urutan, nggak ada syaratnya, atau vokalnya harus berurutan, enggak ya. Hanya ada 3 konsonan dan 2 vokal. Dan berbeda ya, berarti tidak boleh ada pengulangan. Oke guys, nah tidak boleh ada pengulangan. Tidak mengulang. Maka caranya gimana? Caranya mengulang. Maka caranya kita gunakan kombinasi. Kombinasi gimana? Kombinasi 3 dari 5 konsonan. Dari 5 konsonan diambil 3 dikalikan kombinasi 2 dari 3 ya. 3 vokal kita hanya ambil 2 dan kita gunakan permutasi unsur yang berbeda semua, yaitu 5 faktorial ya. Karena ini dibentuk ada 5 kemungkinan, maka 5 faktorial. Unsur yang berbeda semuanya pakai permutasi n faktorial. Oke, kayak gini guys. Maka jadinya 5, 4, 3. Sini 3 faktorial. 5 kurangi 3 itu 2 faktorial. Oke, dikalikan 3, 2 faktorial. Ini 2 faktorial. 3 kurangi 2 ya 1 faktorial ya. 5 faktorial maka 5, 4, 3, 2, 1. Oke guys, ini hilang. 4 bagi 2 itu 2 ya. 2 kalikan 5 adalah 10. Ini hilang. Ini berarti dikalikan 3. Oke, 5 kalikan 4, 20. 20 dikalikan 6, itu adalah 120. Maka jawabannya adalah 3600. Gitu guys caranya. Paham ya? Maka jawabannya adalah E. Next, kita nomor 7 langsung aja ya. Semoga ini cukup. Oke. Kata sandi tersusun dari 4 simbol. Ada 4 simbol. 1, 2, 3, 4. Berbeda. Digit pertama diisi dengan angka ganjil. 1, 3, 5, 7,
Digit kedua diisi vokal bukan A, maka I, U, E, O. Digit ketiga diisi oleh 0, 2, 3, 4, 5, 8. Sedangkan digit keempat diisi vokal O. Berarti hanya satu kemungkinan. Karena berbeda maka sini O tidak boleh. Maka ini sisa 3 kemungkinan. Nah, ini yang pasti konstan ini ya. Nah, sekarang kita cek yang untuk digit pertama dan digit ketiga. Kita lihat apakah ada angka yang sama. Ada dek. Ada angka 3 yang sama. Dan ada angka 5 yang sama. Nah, maka kalau kita ambil 3 dan 5 atau 2 kemungkinan angka yaitu 3 atau 5, maka di sini nggak boleh ikut semua. Di sini yang ikut hanya 5 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kepakai hanya 5 kemungkinan. Kenapa? Nah, ini 2 kemungkinan bisa diambil dari angka 3 atau 5. Misalkan Mbak ambil angka 3, maka 3 ini nggak boleh ikut. Maka yang boleh ikut ada 5 kemungkinan angka. Atau misalkan 5 yang Mbak pakai di sini, maka tinggal angka 5 yang nggak boleh ikut. Tapi ini boleh ikut. Begitu ya guys, tinggal kita kali. Kita kali semuanya, maka 5 kalikan 2, 10, 10 kalikan 3 adalah 30. Nah, kemungkinan yang kedua tuh kayak gini guys, 1, 2, 3, 4. Ya, yang konstan adalah ini sama ini. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua, ini ada 3 kemungkinan angka, yaitu angka 179. Mbak ambil angka 179 di depan. Apakah di sini ada angka 179? Ada nggak di sini? 1 nggak ada ya. 7 nggak ada, 9 juga nggak ada. Maka ini 6 kemungkinan angka boleh masuk. Karena nggak ada yang sama. Nah, begitu. Tinggal dikali. 3 kali 3, 9. 9 kalikan 6 itu 54. Nah, tinggal kalian jumlah 30 tambah 54 itu adalah 84. Begitu. Oke ya, maka jawabannya adalah C. Next, kita masuk ke soal nomor 8. Kalian bisa pause dulu sih kalau kepingin nyoba ya. Caranya sama kayak soal nomor 7. Sebuah kode rahasia terdiri dari 4 digit. 1, 2, 3, 4. Digit pertama vokal bukan U. Maka A, I, E, O ya. Digit kedua diisi oleh angka genap. Maka jadinya 2, 4, 6, 8, 10. 10 yang diambil tuh 0 ya. Karena setiap satu digit tuh satu angka. Terus digit ketiga diisi oleh huruf O. Oke, karena nggak boleh sama. O di sini nggak boleh ikut. Terus digit keempat diisi oleh 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kemungkinannya adalah tidak boleh ada yang berulang ya atau berbeda. Ini berarti 3 kemungkinan ya, bisa A, bisa I, bisa E. Di sini hanya satu kemungkinan yaitu O. Nah, oke, apakah ada yang sama? Ada ya, 2. Ada lagi 4 ya. Ada yang sama 4, ada lagi 0. Sama ya, berarti ada 3 yang sama. Misalkan Mbak ambil sini 3 kemungkinan angka yang ikut yaitu 2, 4, 0. Maka sini yang boleh ikut berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 angka yang boleh ikut. Ya, maksudnya kayak gini. Misalkan Mbak ambil angka 2, berarti di sini yang nggak boleh ikut hanya angka 2. Tapi ini boleh ikut. Atau misalkan yang ini yang masuk angka 4, maka hanya angka 4 aja yang nggak boleh ikut. Tapi ini boleh ikut masuk. Oke ya guys, maka 3 kalikan 3, 9, 9 dikalikan 5 adalah 45. Next, kita masuk ke kemungkinan yang kedua, yaitu, ini tetap 3 ya, ini 3, selalu 3, ini juga 1, ini pasti. Kemungkinan yang kedua yang keambil adalah angka 6 sama 8 di sini, berarti 2 kemungkinan angka, bisa 6, bisa 8. Kamu cek di sini, 6, 8 ada nggak? Oh ternyata nggak ada, berarti 6, 6-nya boleh ikut. Angka di sini 6, 6-nya boleh ikut kemungkinannya ya. Maka tinggal dikali. 3 kalikan 2, 6, 6 kalikan 6 adalah 36. Kita jumlah. 45 tambah 36 berapa? 81. Oke guys, begitu ya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 9. Diketahui Gx sama dengan 3x-1, akar-akar Gx kuadrat dikurangi 4Gx sama dengan 3 adalah alfa dan beta. Pertanyaannya, manakah hubungan yang benar antara kuantitatif P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan. Oke ya guys, maka kita masukkan aja Gx-nya kita kuadratin. Artinya 3x-1 kita kuadratkan, dikurangi 4, sininya 3x-1 sama dengan 3.
Oke ya, maka jadinya 9x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1 dikurangi 12x ditambah 4 kurangi 3 sama dengan 0. Oke, maka jadinya 9x kuadrat min 6 ditambah min 12 itu adalah min 18x, 1 ditambah 4 itu 5, 5 kurangi 3 adalah 2, sama dengan 0. Nah, setelah kalian ketemu persamaan kuadratnya, kita lihat aja, ini kan tidak bisa difaktorkan ya, jangan bingung deh. Nah, mintanya kan 3 alfa ditambah 3 beta. 3 alfa ditambah 3 beta itu kan sama aja 3 alfa ditambah beta. Kayak gini guys, alfa tambah beta itu kan rumusnya min B per A, begitu kan? Kalau alfa kali beta tuh C per A. Oke, kita pakai rumus itu aja. Maka 3 min B nya berapa? Min 18, maka 18. A nya itu adalah 9 ya. 18 bagi 9 berapa? 2 kali yang 3 6. Inilah nilai P nya. Maka P lebih kecil daripada Q. Oke, jawabannya adalah B. Oke guys, kita masuk ke soal nomor 10. Garis fx sama dengan 2x min 1 berpotongan dengan gx sama dengan x kuadrat min 4. Pertanyaannya, manakah pernyataan yang benar? Oke ya, apakah fx dan gx berpotongan di titik ini? Kalau udah soal kayak gini, titiknya tinggal masukkan aja. Nah, kalau x-nya 3 kalikan 2, 6 kurangi 1, 5. Bener ya. Kita masukkan ke sini juga harus benar. X-nya kita masukkan 3 kuadrat itu 9 kurangi 4 berapa? 5, betul. Berarti ini benar ya. Coba yang ini, min 1. 2 dikalikan min 1 itu min 2. Min 2 tambah min 1, min 3. Benar ya, kita masukkan ke sini. Min 1 kuadrat itu adalah 1. 1 kurangi 4, min 3. Oke, maka baik fx maupun gx itu benar. Kalau kita substitusikan x, hasilnya adalah benar y-nya. Karena 1 benar, maka 3 juga benar. Maka 3 juga benar. Oke ya guys, kalau misalkan 1 terlalu panjang, misalkan besok ada pernyataan yang 1 panjang, ya kamu cek nomor 3 dulu. 3 kan hanya kayak gini ya. Gx apakah memotong sumbu y di titik ini? Kalau titik potong terhadap sumbu y artinya x-nya 0. Ya udah, ini kita masukkan x-nya 0. Kan y-nya min 4 langsung ketemu ya. 3 benar ya 1 benar. 1 nggak usah dicek. Oke, nomor 2. Apakah gx memotong sumbu x di titik ini? Titik potong gx ya. Kita faktorisasikan. Titik potong terhadap x artinya y-nya 0. Oke, maka 0 sama dengan x kuadrat min 4. Gitu kan, kita faktorisasikan aja, maka sini x, sini 2, maka sini plus 2, sini min 2 ya, maka jadinya x nya sama dengan min 2, x nya 2 ya, min 2,0 atau 2,0. Betul sekali. Nomor 2. Cek nomor 4. Apakah fx memotong di sumbu y di titik ini? Titik potong terhadap sumbu y artinya x nya 0, maka y nya min 1. Salah ya. Pada saat x-nya 0, ini x-nya 1. Ya, salah. Oke, 1, 2, 3. Jawabannya adalah A. Oke guys, selamat belajar. Kalian harus tetap semangat ya. Pejuang UTBK 2021. Ya, simak selanjutnya paket kedua ya untuk soal asli UTBK 2020. Oke, assalamualaikum.